sejahtera untuk kamu semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Adi Nugroho dan saya di sini sebagai dosen mesin industri di Politeknik Industri ADMI. Selamat datang di Politeknik Industri ADMI. Politeknik Industri ADMI, di mana di sini adalah sekolah vokasi, di mana di sini ada 3 prodi. Yang pertama itu prodi mesin industri, yang kedua itu prodi TRM atau teknik rekayasa mekatronika, dan yang terakhir itu ada prodi manajemen industri. Ya, berikut akan saya jelaskan tentang RPS dan ruangan kelas dan ruangan praktek tempat saya mengajar. Ini adalah lab CAD, di mana teman-teman mahasiswa belajar untuk mendesain sama membuat prototipe ya. Bisa dilihat sebelah sini ada komputer untuk mereka mendesain, dan di sebelah sini adalah mesin 3D printing yang bisa untuk mereka untuk buat sebuah prototipe-nya. Berikutnya adalah video tentang penjelasan RPS, tentang teknik perancangan yang akan saya jelaskan setelah ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan RPS. RPS yang akan saya jelaskan di sini adalah RPS di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknik perancangan. Teknik perancangan ini ditujukan untuk teman-teman di semester 5. Ya. Jadi teman-teman tingkat 3 yang akan menuju ke progres magang ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya adalah untuk mereka nanti bisa mulai mendesain menggunakan eh, mata kuliah ini sebagai dasar untuk mereka merancang. Mata kuliah ini adalah teknik perancangan. Teknik perancangan ini pakai untuk semester 5. Jadi teman-teman yang akan maju ke progres magang. Terus kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Itu ada capaian pembelajaran, itu ada CPL Prodi, ya. Itu poin S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian ada P9, itu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai. Hanya ada beberapa metode yang akan banyak metode dalam perancangan, nanti beberapa metode yang saya sampaikan ke mahasiswa. Kemudian ada KU1, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kerja profesinya. Tujuannya adalah teman-teman di sini adalah sebagai minimal jika kuliah saya dari perancangan itu dia bisa mendesain sebagai drafter. Kemudian KK4 mampu melakukan evaluasi kinerja atau mutu proses melalui analisa proses dan implementasi data sesuai prosedur dan standar industri dan mampu memberikan kesimpulan yang valid atas permasalahan kompleks pada sistem terintegrasi. Itu adalah 4 buah CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah teknik perancangan. Ya, jadi mana capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada 8, ya. Bisa dilihat di sini, mampu memahami pentingnya perencanaan dan mendesain sesuai dengan metode perancangan. Kemudian mampu memahami acuan desain dalam pengembangan produk. Terus yang ketiga adalah mampu melakukan riset mengenai customer, kondisi produk bagaimana, yang diminta seperti apa, dan mengaplikasikannya menggunakan program CAD, komputer aided design. Terus ada mampu membuat sketsa alternatif atau sketsa desain dengan menggunakan gambarnya bisa menggunakan 2D AutoCAD atau 3D Inventor. Terus yang kelima, mampu mengurai desain yang akan dibuat atau diproduksi. Apakah desain tersebut nanti reliable atau gampang bisa dibuat atau tidak. Standar partnya, standar yang harus dimechining seperti apa. Terus yang keenam, mampu menjabarkan rangkaian proses produksi dari mendesain hingga produksi alat.
ya prosesnya seperti apa, karena bisa mampu menjelaskan, terus mampu memanfaatkan teknik produksi dengan 3D print. Di sini kita punya teknologi rapid prototyping, jadi mereka akan membuat semacam alat prototipenya ya. Jadi mereka untuk tugas mereka itu mereka membuat semacam prototipe untuk mereka latihan untuk membuat sebuah produk. Terus yang ke-8 itu mampu bekerja mandiri kelompok serta bertanggung jawab atas hasil yang dicapai sesuai dengan rencana proyek yang dibuat. Jadi nanti hasil akhirnya adalah sebuah proyek yang dimana mereka itu mengerjakan atau membuat, mendesain, kemudian membuat, terus menilai dari desain yang mereka buat. Terus kemudian jadi barang jadi menggunakan proses rapid prototyping. Kemudian buku yang diambil ini ada beberapa buku. Pertama saya pakai Henning K. Bonneville ya, itu tahun 2007, sama buku dari Pak Sudibyo dari Admi Cikarang ini untuk kalangan sendiri, itu tentang mekanisme, jadi kekuatan mekanisme yang dipakai pada perancangan seperti kekuatan, poros, sambungan, bantalan dan sebagainya, elemen transmisinya seperti apa. Terus nanti kemudian pendukungnya saya pakai beberapa tulisan yang pernah saya buat. Itu ada perancangan penghulu dinamo otomatis, itu kemudian di jurnal Apply of Mechanical, kemudian ada perancangan dan simulasi rangka, ini dipakai untuk mereka yang nanti setelah membuat mereka bisa paling minimal bisa mensimulasikan. Untuk ini ada di jurnal Infokar, kemudian ada juga metode morfologi, itu ada di jurnal eh, biologi manufaktur. Kemudian ada rancang bangun alat portable sawit, ini ada di jurnal kelapa sawit dari penelitian yang pernah saya lakukan. Kemudian ada robot desain rancang bangun pembersih solar PV, ini juga penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, dari 5 ini adalah sudah mewakili nanti ketika teman-teman akan mulai mendesain karena semuanya berhubungan dengan rancang bangun atau perancangan. Pertemuannya ada 16 di mana ada bobot masing-masing. Bobot paling tinggi yang saya buat itu ada di nanti di penilaian evaluasi tengah semester. Jadi bukan ujian tengah semester tapi evaluasi tengah semester, dan nanti ada di eh, ujian akhir semester. Itu poinnya masing-masing 20. Poin tertinggi kedua itu ada di proyek yang mereka lakukan, yaitu tugas proyek yang mereka lakukan. Itu dari pertemuan ke-15 terakhir, di mana mereka ini membuat mempresentasikan hasil proyek dalam bentuk prototipe alat. Jadi mereka membuat sebuah alat yang sederhana, nggak perlu, emang nggak terlalu detail karena pemesinannya hanya menggunakan teknik prototyping, tapi mereka bisa membuat dari sketsa, membuat proyek dari sketsa sampai dengan nanti jadi sebuah prototipe alat. Kemudian untuk komposisi nilai, ini bisa dilihat bahwa hasil observasi dan hubungannya dengan CPMK 1, 2, 3 dan sampai dengan 8 itu bisa kita total jumlahnya ada 100%, ya, di mana yang paling tinggi tetap di evaluasi tengah semester dan ujian tengah semester. Kemudian evaluasi ini berbentuk tes dan non-tes atau lembar observasi kinerja, di mana ada aktivitas partisipatif. Jadi saya nilai juga kehadiran mahasiswa dalam praktek dan teori, ya, ini dapat teorinya. Kemudian ada kena kognitif, itu berupa pengetahuan tentang tes menggambar, ya, menggunakan program CAD karena untuk perancangan itu sangat membutuhkan program 3 dimensi CAD, ya, itu bisa menggunakan Inventor atau AutoCAD dan mungkin SolidWorks, ya, juga mengajarkan tentang Rhinos. Dan untuk toolsnya yang dipakai untuk perancangan itu kita pakai tools metric morphology. Jadi ini sebuah tools, ya, bukan sebuah metode, ini sebuah tools morphology di mana untuk merancang sesuatu itu butuh semacam pilihan, sehingga pilihan tersebut nanti berujung pada bentuk variasi yang berbeda. Jadi dengan pilihan yang mereka buat, nanti variasi yang dibuat akan berbeda-beda. Jadi keluaran dari ini adalah variasinya ada lebih dari satu variasi bentuk dari prototype. Dan nanti akan dinilai mana yang paling bagus dan mana yang paling mudah untuk dibuat. Terus kemudian untuk tugas itu menggunakan hasil proyek perancangan, ya, itu membuat laporan tertulis, kemudian presentasi hasil proyek, ya. Sagus membuat prototypingnya, ya. Untuk presentasi proyek itu saya poinkan untuk tugasnya itu sebesar 34% pada bagian presentasi ini, dan sisanya itu pada evaluasi tengah semester yang biasanya berbentuk jawaban tertulis, dan nanti ada ujian semester yang sama juga membentuk sebuah produk, dan itu menggunakan presentasi yang saya poinkan sebesar 20%. Dengan total semuanya itu 100% untuk penilaian. Terus untuk instrumen, jadi dari subscriber satu sama bentuk instrumennya, uraian dan observasi itu ada nilai kognitif, afektif, dan motorik. Ini
Di tabel ini sudah ada pembagiannya, mana yang memang lebih banyak ke yang kognitif. Tetapi saya juga buat untuk mereka juga ada nilai afektif dan psikomotoriknya. Jadi mereka membuat dan mereka melakukan. Nah, dan mereka memakai mesin 3D printing secara langsung. Kemudian ada rubrik skala persepsi ini untuk penilaian bentuknya. Terus ini instrumen penilaiannya ya yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa itu adalah aktivasi partisipasif alias kedatangan, kehadiran dan eh, keaktifan di kelas ya itu 16%. Kemudian hasil proyek itu 34%, kognitif pengetahuan 10% itu berupa tugas, kognitif pengetahuan berupa evaluasi tengah semester itu 20%, dan kognitif pengetahuan berupa ujian akhir semester itu 20%. Jadi totalnya 100% untuk penilaian saya. Seandainya mereka mereka gagal, ini akan difokuskan kepada cek PNK yang mereka belum. Jadi perbaikannya atau revisiannya atau misalnya remedialnya itu perbaikannya adalah ke titik di mana CPMK mereka itu belum terpenuhi ya. Jadi kalau misalnya CPMK mereka belum terpenuhi, maka perbaikannya akan fokus di CPMK yang mereka belum kuasai gitu. Kira-kira itu penjelasan dari saya tentang RPS. Berikutnya adalah video pembelajaran yang di kelas atau di lab yang bisa saya lakukan dan kegiatan mahasiswa yang biasanya mahasiswa kerjakan ketika di lab, foto-foto dan video. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat teman-teman. Ya, pagi ini kita akan coba bahas tentang apa itu mendesain, ya, atau engineering design. Yang pertama itu apa itu desain? Jadi kalau kita mau mendesain, ya, teman-teman membuat apapun paknya, membuat mesin structure yang teman-teman buat sekarang itu, ya itu perlu dicek dulu kebutuhannya apa dulu, ya. Di sini kebutuhan yang dipakai itu kebutuhan dari tempat teman-teman magang. Ya. Teman magang, nanti teman-teman akan ketemu sama pembimbing magang. Ya. Teman-teman akan pertama sebelum pertama tuh muter-muter dulu ke pabrik. Ya, kemudian lihat permasalahan apa di pabrik, terus ada permasalahan apa. Itu teman-teman double berikutnya sampai setahun berikutnya itu teman-teman akan memecahkan masalah tersebut dan akan jadikan TA teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau kita memecahkan masalah, teman-teman harus tahu dulu kebutuhannya apa. Ya. Kemudian dibuat mapnya atau ini kalau saya mau buat itu butuh apa saja, data apa saja yang perlu saya siapkan. Ya. Nah, setelah di mapping baru buat produknya. Buatnya apa? Mecahinnya apa? Namanya orang teknik ya buatnya mesin ya atau sistem. Teman-teman bisa buat sistem. Kalau teman-teman maunya supaya apa? Ya, atau kebutuhan pabriknya, bukan supaya teman-teman ya. Itu punya apa? Design is the action of the beginning something new and desire into existence. To proactive sense and dissolve or dissolve membuat jadi soft ya. Seperti apa? Soft ya. Masalahnya jadi dari soft, udah terpecahkan ya. Bisa memecahkan atau bisa tidak dipecahkan ya. Perbaiki situasi by design. Kemudian compare. Ingat, kita mendesain itu tidak pernah sesuatu yang baru. Pasti sudah ada yang pernah membuat. Ya. Pasti sudah ada yang pernah buat. Nah, tinggal teman-teman itu mengcompare. Ya. Istilah amati, tiru, modifikasi itu benar ada. Ya. Jangan cuma amati, tiru doang. Gak ada modifikasinya. Ya. Justru yang paling menarik adalah modifikasinya di situ. 70% dari produk kaos atau harga produknya itu ditentukan dari bentuk atau desain bagaimana. 70%. Ya, tetapi harganya atau desain ini orang desainnya itu hanya 2-10% dari produk kasnya. Namun orang desain itu memang lebih besar, perlu uangnya tidak usah depan, tetapi ya, tapi kalau dijual ya harga kita itu cuma 2-10% harganya. Ini yang dilemanya. Ini teknologi ya. Jadi ini itu sebuah
tool, tools. Metode kok bukan, ini tool aja, tools. Ya. Tools yang berawal dari black box itu kita, kalau kita mau mengolah misalnya dari kelapa ya, dari kelapa kemudian jadi minyak, itu ada proses yang kita nggak tahu di situ. Ya, namanya black box. Kita nggak tahu kelapa yang dari pohon kemudian jadi minyak atau dari kelapa sawit kemudian jadi minyak sawit itu prosesnya bagaimana tuh ada dalam suatu kotak namanya black box. Kita nggak tahu isinya apa. Ya, itu kita sebagai orang riset itu yang bikin atau kita menentukan. Misalnya ini, pokoknya ya ngomongin bos kan ya, mesti tingginya pokoknya ya kan. Pokoknya ini nanti saya punya sebuah motor, ya, motor atau mesin, ya, yang nanti mesin tersebut itu ada inputan shaftnya, panjangnya sekian, lebarnya sekian, ya kan, bentuknya kayak gini, harus pas masuknya, ya kan. Itu permintaan dari customer kan, begitu. Mungkinnya 12 jam per hari, terus yang dipakai harus bisa sama atau part yang dipakai dalam mesinnya ini adalah bisa untuk environmental suhu ruangan atau situasi yang well adapted atau bias apa yang mana yang macam-macam gitu. Ini maintenance, wah, ini suka banget orang ya. Nah itu, maintenance itu enggak. Ya. Kemudian saya dari inputan, biasanya orang juga praktek itu biasanya hati-hati, jangan bilang pokoknya jauh, pokoknya dekat gitu ya. Lama, mahal, tapi nggak ada angkanya. Angkanya itu yang mungkin teman-teman penting. Jadi ada angka semara CPM kah, CPM kah, ya permintaan sih kamu catat itu. Jadi dimasukkan ke dalam namanya requirement list. Kalau buat daftarnya, itu dicatat semua tuh permintaannya si customer-nya ya. Kalau kamu besok pembimbing lapangannya ya, catat semua tuh. Kemudian kamu cek mana yang demand, mana yang bis, mana yang cuma pokoknya ringan lah Pak Win, mintanya buat truk pokoknya ringan itu nggak mungkin kan? Oh, berarti cuma harapan saja. Kalau demand berarti itu harus dibuat. Terus sudah bedanya demand sama bis. So teman-teman, ini penting cerita kenapa? Karena customer itu raja katanya kan. Maka dia kalau minta ada berubah-ubah. Ya enggak? Kalau berubah-ubah, nah, udah jadi nih, saya jadi begini. Wah, kayaknya kurang ini Pak, ya kan? Kurang ini Pak, kamu catat. Kamu tanda dia dan nanti tuh bahwa dia setuju sama yang demand bisnya itu, spesifikasi begini. Kamu nggak bisa, dia nggak bisa merah. Aku mintanya ini, gitu ya. Jadi demand dan bis ketika Anda mau merancang sesuatu itu sangat penting. Dengan permintaan utamanya juga apa? Jadi kalau kita membuat sebuah matriks, ini ada metodologi ya. Kita membuat sebuah tuntutan, kita harus tahu dulu nih subnya mana ya, function yang diminta itu apa. Tadi kalau kita bilang mubah RPM, berarti function yang diminta adalah transmission. Kalau kita mubah RPM itu comfort speed, ya kan. Kemudian ada gerakan yang naik turun, bisa nahan 2000 Newton. Ya udah, berarti itu ada convert sistem yang berupa rotary motion jadi linear motion. Kalau functionnya sudah dapat, Anda buat variannya, ya, variasinya. Kalau saya itu kalau dalam box itu bisa menggunakan gear, ya kan? Gear itu bisa dibuat untuk mengkonversi RPM-nya dari tinggi ke rendah. Oh, selain itu kita juga bisa pakai bel, kita bisa pakai rek pinion, kita bisa pakai sprocket dan gigi. Kalau sprocket ya rantai dan gigi. Ya. Oke, untuk tugasnya itu teman-teman buat sebuah manual shredder ya, manual shredder yang memecah plastik tadi, ya, di mana di sini ada proses assembly-nya, ya, dari porosnya, kemudian ada
namanya ini hot washer ya, kemudian ada alternate axis, kemudian ada bearingnya, rumahan bearing ya, namanya istilah spacer ya. Sini dibuat ya kan, gambar dibuat, didesain. Kemudian ada gearnya dilihat di sini ada ukuran gear dan jumlah giginya ya. Giginya itu ada 16, yang 13 dan 11 ya, jadi yang kecil yang besar. Di sini ada blade-nya ya, blade-nya teman-teman nanti silakan dibuat blade-nya. Nanti akan dibuat terus sendinya ya, akan dibuat nanti dibiting sampai jadi sebuah mesin shredder. Buatannya ini menggunakan mesin Prusa, Anikubik, Elder bisa ya, silakan dipakai mesinnya. Kemudian nanti setelah selesai mesinnya jangan lupa untuk laporannya dibuat. Oke, laporannya masalah project kalian bertiga. Oke, itu aja dari pertanyaan mungkin tentang tugasnya dan tentang prototyping dan perancangan. Itu aja, ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Malik nggak ada? Stefan nggak ada? Ada satu sebenarnya saya nggak jelas. Apa? Kan misalnya customer minta murah bagus gitu, gitu ya. Sedangkan murah bagus ini kan lumayan bertentangan. Kalau mau bagus ya mahal. Ya. Mau murah ya nggak terlalu bagus. Ya. Gimana tadi? Gini, murah dan bagusnya orang itu pasti ada istilahnya kayak sambungannya atau linknya. Jadi begini, kita bisa pakai sesuatu yang murah, tapi bagus, tapi butuh perawatan yang lama, perawatan yang sering dirawat. Ya, kayak kita beli mesin bor yang punya Cina sama mesin bor yang punya Bosch. Bagi satunya 500.000, satunya 1.500.000. Oleh yang ini ngebor, mau kondisinya di situ debunya kayak apa, gak masalah. Oleh yang ini setelah ngebor harus dibersihkan kita. Ya, gak apa-apa, kita bisa buat sesuai permintaan mereka, kosnya sekian dan kualitasnya lumayan bagus bisa. Tetapi apa efeknya? Perawatannya harus sering. Itu sudah terjadi. Gak masalah. Bahkan beberapa perusahaan yang bilang gunakanlah produk Cina, gitu. Ya kan? Supaya apa? Maintenance-nya itu bekerja terus. Ya kan? Setiap minggu dia harus ganti bearingnya, setiap minggu dia harus cek bagian itunya masih berbunyi enggak. Tapi kalau mesin Eropa, mesin Jerman, maintenance-nya main kopi aja, main Reni aja di dalam ruangan, karena dia nunggu aja. Ya, itu bedanya kalau kamu kerja di perusahaan Eropa atau perusahaan yang Cina, ya, bukan Cina tapi semuanya tetap bekerja sama, tetap berfungsi dengan baik. Yang penting perawatannya bagus. Jadi kalau misalnya kita ke mesin, ya, kalau murah udah bisa juga murah dengan kualitas bagus oke. Kita lihat dulu tadi, dia buka kulkas, dia cek, ya kamu cek gudangnya, dia punya part apa aja yang dipakai. Ya, kadang-kadang kayak gini, PT itu kadang-kadang beli alat, terus mau dibuat gak jadi, terus disimpan. Sering banget terjadi. Kayak misalnya kita butuh pompa, ya kita nggak kalau pompa air, perusahaan sintering, tapi di situ dia kita butuh alat buat nyiram oli supaya tadi misalnya disiram air begitu direndam partnya, capek orangnya, terus dia bikin dengan semprotan oli otomatis pakai air. Ya. Ternyata ketika dicek dia punya pompa itu, makanya dia minta buatin pompa buat bersihkan atau buat itu tadi partnya tadi direndam dengan oli supaya nggak berkarat. Ya. Kok punya itu Pak? Dulu pernah bikin tapi nggak jadi. Nah, orang anak datang buatin. Ya. Jadi kita cek dulu dia punya apa-apanya nggak. Jangan cek. Mungkin orang itu bilang pengen murah karena dia pikir oh saya punya nih. Umpamanya stok part-partnya di tempat gudang sehingga saya bisa buatin yang murah. Jadi kalau gitu kamu harus bilang, oh berarti ininya bapak punya nggak Pak? Ini bapak punya nggak? Ada nggak? Oh kemarin saya kemarin di gudang ini kayaknya ada Pak. Jadi semua yang di sini tuh hanya angka kalau beli Pak. Sebenarnya ini gratis karena ada di gudang, itu lebih murah. Tergantung kamu nyebutin ke pasar sama manusia ya, bisa nego ya. Tinggal kamu ngomongnya bagaimana. Jadi kalau bilang ini murah tapi bagus bisa, tapi itu efeknya macam-macam. Ya, kalau bagus dari mahal, biasanya ya itu. Yang aku dulu kan bikin tiang listrik dibaginya 4 juta. Itu kalau ternabrak yang kayaknya bukan tiangnya,
truknya yang kayak tiangnya sangat kuat. Gerbang depan itu derajatnya sangat kuat itu, ya kuat sekali, betul berat itu. Cari di PT mana yang gerbangnya sekuat itu buat sendiri itu. Angkatannya dari semua orangnya, angkatan 5 ya buat. Itu buat sendiri itu. Dan baru dipasang setelah beberapa tahun ini. Sebelumnya nggak pakai itu. Itu kuat banget, itu sangat berat. Jadi tergantung, ya. Oke bisa murah, bagus, tapi perawatannya banyak, atau dibuat mahal dikit, perawatannya agak lama, tapi ya perawatannya murah gitu. Jadinya kan mahal di awal, perawatannya murah, atau murah di awal, perawatannya agak mahal. Sama aja. Jadi bisa diakali. Tergantung, jadi bilang murahnya seberapa. Tapi kalau nggak masuk akal ya jangan diain, bunuh diri namanya. Cuma saya beli 200 juta, kok diminta 100 juta ya? Gimana ini ya kan? Ada lagi itu ada. Itu cuma buat orang supaya nggak jadi beli sama kita. Admis ini begituin soalnya. Berarti biasanya proyeknya kan yang tadi yang skala bagian minim maintenance. Iya betul. Kalau mau dibuat mahal, jangan cara yang mau dibuat ringkas, knockdownnya gampang, dipindahin yang lebih murah ya mungkin bisa juga. Mintanya begitu misalnya ya. Kalau begitu ya kita sambungannya mobil dilas kan, terus dibuat semua jadi kan lebih mahal. Kalau semua dilas itu murah. Tapi kalau dipakai pecah ya selesai. Ya kan bisa dipakai kan. Jadi umur pakainya jadi sedikit. Jadi tergantung kalau kamu milihnya bagaimana tergantung. Sistemnya juga sama ya. Bisa kamu buat sistem apapun ya kan, dengan PLC dan sebagainya. PLC-nya pakai apa? Tipenya. Nah, kalau pakai yang murah ya kan, kayak Pak Wahyu Setiadi ya, minta yang murah-murah ya kan, ya umurnya pendek. Ya. Kita beli sensor getaran harga 30 juta, sama sensor getaran harganya 5 juta. Yang 30 juta sampai sekarang nggak ada yang protes perusahaannya lancar jaya dan sebagainya. Yang 5 juta, Pak ini nggak baca, Pak ini nggak cek, wah balik lagi ke bengkel, cek lagi, nggak jadi lagi. Ya, itu aja paling. Ada lagi Min? Cukup ya? Oke, bisa dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan prosesnya. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat pagi. Selamat pagi.